Baik, siap. Baik, alhamdulillah kita mulai saja di siang yang cukup panas ini ya. Tapi insya Allah tidak mengurangi semangat kita. Saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ini sudah masuk hari ke-21 bulan Ramadan, yang mudah-mudahan kita semakin banyak waktu untuk diri kita dengan yang di atas ya, Bapak dan Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan kita meskipun ya pasti banyak disibukkan dengan membeli bingkisan, membeli baju mungkin untuk anaknya, atau bukber di luar. Itu kan biasanya banyak sekali kesibukan-kesibukan yang seperti itu, tetapi enggak apa-apa, kita mudah-mudahan tetap bisa fokus dengan yang menjadi kebutuhan kita dengan yang di atas. Itu Bapak Ibu semuanya, mari kita buka hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan pembacaan basmalah tadi membuat lancarnya kita acara di siang hari ini, dan yang terpenting adalah mau sedikit atau banyak mudah-mudahan itu bisa kita kita praktekkan sehingga menambah ilmu kita, karena mau banyak sekali yang kita dapat kalau kita tidak mencoba mempraktekkan akhirnya akan lupa. Nah itu. Nah hari ini kita sudah dengan pembicara yang luar biasa yang malang melintang di Zoom mana-mana ya Pak. Kayaknya kalau saya di-share acara apa di Zoom, waduh ini kan Pak Arif meneh. Bahkan saya masih ingat dulu pertama kali tahu Pak Arif itu ketika saya ikut di Zoom Pak Arif, terus teman saya ada yang cerita, oh ini Pak Arif ini, oh alah ini ya. Ternyata begitu saya lihat di mana-mana ya banyak ternyata nama Pak Arif itu jadi pembicara di mana-mana, dan beliau juga sekarang aktif di Komet juga. Dulu beliau adalah ketua dan sekarang sebagai pembina kami ya. Dan insya Allah banyak hal yang akan kita pelajari bersama dengan Pak Arif, dan saya pribadi termasuk ya banyak belajar lah dari Pak Arif juga yang sudah banyak pengalamannya. Langsung saja karena siang ini juga adalah hal yang saya yakin ini sangat bermanfaat di era digital seperti sekarang ini, dan ini saya sudah pernah dengar tentang ini, hanya saja saya belum pernah mempraktekkan, yaitu tentang editing video pakai bacanya CapCut atau CapCut ini Pak? CapCut. CapCut ya, oke. Ini editing video pakai CapCut yang mudah-mudahan ini nanti bisa kita praktekkan bersama, karena bisa pakai HP ya Pak, tidak perlu memakai atau pakai laptop sebenarnya bisa Pak. Ini baru saya cek, ternyata memang hanya di HP. Iya. Jadi artinya kalau hanya pakai HP kan orang nggak perlu repot, hanya memegang HP saja itu sudah bisa. Nah mungkin langsung saja. Waktu dan tempat saya silakan kepada Pak Arif. Monggo Pak Arif. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yanto, Bu AA, dan rekan-rekan peserta yang sudah hadir. Luar biasa, ini ada Bu Varianti dan Bu Rizka. Siang sore hari ini kita mulai nggak apa-apa dengan peserta. Ini nanti moga-moga tambah peserta ya, karena ini jam-jam ngantuk ini ya, jam-jam yang kritis ya, enggak apa-apa. Betul, ini tadi pertanyaan dari Bu AA, saya cek barusan, ini saya cek di Google, memang CapCut itu dari capture the moment and cut, jadi nangkap foto, kemudian tapi hebatnya CapCut itu walaupun ini di HP itu bisa video editing. Ya, jadi nanti misalnya punya video sekian detik bisa disambung-sambung gitu ya. Kemudian bisa juga punya foto-foto kemudian disambung-sambung, bisa dikasih musiknya gitu. Nah, itu asiknya. Nah, untuk penggunaannya sebenarnya berbagai macam, bisa untuk bikin media pembelajaran, bisa bikin untuk tayangan publikasi, iklan, dan ini asik karena bisa, memang basicnya di HP gitu ya. Ini di layar HP saya sudah saya proyeksikan ke laptop, Bapak Ibu bisa lihat ini CapCut itu. Nah di yang ini, yang paling pojok ini tadi lambangnya seperti itu. Nah ini bahkan sekarang dikasih viral project. Jadi ada template yang sudah viral, banyak orang pakai, kita bisa pakai. Tapi bisa juga kita ambil data dari HP yang kita punya ya. Ini kemarin saya nyoba
ini apa template yang sudah ada gitu. Saya coba ambil gitu boleh. Bisa juga kita ambil apa namanya edit mulai dari nol gitu ya. Kita bikin project di sini sudah berbahasa Indonesia gitu ya, template di bahasa Indonesia kan template edit gitu ya. Jadi kalau mau bikin itu enak, tinggal klik proyek baru kalau sederhana. Nah, di sini kan ini ada video dan foto. Tinggal kita mau bikin tampilan kita itu berbasis apa? Berbasis foto atau video bahannya gitu. Nah, ini kebetulan kemarin saya ada acara di sekolah ya misalnya. Kemungkinan acara ini memang ada videonya tapi pendek-pendek. Oh, ada yang 2 detik, ada yang 23 detik. Nah, kalau mau nyambung video itu pakai CapCut bisa. Ini tinggal klik video yang kita punya di sini. Ini video dulu ya. Ada 2 video atau bahkan video yang lain ya. Ini ada mungkin ini. Nah, ini saya coba ini. Oh, ini. Nah, ini misalnya. Atau saya nggak mau kayak gitu, yang mau nyoba ini pertama dulu. Kemudian ini, kemudian saya cek dulu. Ini harus cek dulu. Ini, nah, ini suasana kemarin. Sekolah saya kemarin saya shoot ini ya, ini ada video pendek. Nah, ada kegiatan mau bertemu dengan orang tua wali. Ada kita mau mengembalikan dana ke orang tua. Nah, ini kita bisa cek dulu videonya mana yang mau kita ambil. Oh, ini yang depan. Ini situasi sekolah saya dari depan, kemudian ya, seolah saya ingin memberitahu bahwa jalan masuknya dari sini gitu ya. Mungkin untuk pengarahan orang tua atau ada acara apa. Oh, ini pintu masuk dari sini gitu ya. Ini kita tambah. Nah, ini guru piketnya, say hello, guru piket. Kita tambahkan, kemudian, nah ini Bapak Ibu bisa lihat, ini editing video. Dan untuk CapCut itu kita bisa bisukan audio klipnya ini, suara aslinya kita bisa bisukan, nanti kita isi suara latar, bisa dikasih musik, dikasih apa gitu. Saya yang belum nyoba itu ngisi suara dari kita kayak narator itu, kayaknya bisa juga, cuman saya belum nyoba. Ini kita bisa bisukan audio klipnya, suara video nonaktif, dan nanti kita bisa isi atau kita biarin aja nanti suaranya ditimpa juga bisa. Ini tadi kan kita sudah ini bisa juga tambahkan audionya pakai layer di bawahnya, gitu ya. Suara musiknya atau efek atau sulis suara. Kalau sulis suara berarti Bapak Ibu kan bisa pakai HP itu diisi suaranya. Narasi misalnya selamat pagi Bapak Ibu, selamat datang di SMK Negeri 2 Sewon dan sebagainya gitu. Jadi ada banyak manfaat dari video itu yang bisa kita maksimalkan gitu ya. Ini saya tinggal tambahkan videonya yang mau ditambahkan tadi sudah ada di HP saya. Itu tadi ini yang sudah diimpor, ada tandanya sudah diambil tuh diimpor. Kemudian saya tinggal klik, oh ini mungkin ya bisa ini. Nah, ini berarti ini masuk tadi, sudah masuk ke sekolah. Saya coba jalan itu. Nah, ini menunjukkan jalan ke ruang 34 untuk rapat gitu ya. Saya ini mandu orang tua masuk ke sekolah gitu ya. Karena belum pakai gimbal, belum pakai perangkat, masih bergetar gambar videonya. Nah, ini coba. Oke lah. Nanti mau ditambah lagi tinggal klik tanda plus. Kemudian kita lihat mana yang mau diambil lagi. Oke, mungkin ini situasi kemarin. Tambahkan lagi. Nah, ini seperti itu. Kemudian mau nambahin lagi, misalnya acaranya kemarin ada sambutan Pak Kepala, ada ke komite gitu ya. Kemudian kita tambahkan sudah. Nah, kalau sudah kita coba cek. Ini kita putar. Oh ini. Ya ini latihan dulu ya Bapak, apa adanya dulu. Kita coba kan. Rapat orang tua.
video amatir ya, masih apa adanya ini. Oh, ternyata saya naruhnya di depannya ya, kebalik ini. Nah, saya naruhnya di depannya, terusnya di belakang ini. Keliru nyusunnya. Nah, terusnya di kebalik ini saya naruhnya. Oke, saya bisa diundo, kita urungkan penambahan videonya. Nah, ini maksud saya ya, ini yang dari depan dulu harusnya. Nah, ini jadi depannya. Nah, ini maksud saya ini tadi nambahinnya ke belakangnya, tapi nggak apa-apa. Ini kemudian nanti setelah ini selesai baru saya tambahkan gitu maksudnya. Nah, cuman Bapak Ibu karena dari HP, untuk kita yang jari-jarinya jempol semua, gitu ya, jarinya jempol semua ya harus maklum, harus teliti. Halo Pak Yanto, Assalamualaikum. Nah, ini kalau mau asik Bapak Ibu harusnya kalau kita ngikutinya tadi misalnya HP-nya gitu, kalau mau download setelah ini langsung download ini CapCut ini, apa namanya, download aplikasinya, programnya gitu ya. Jadi Bapak Ibu bisa langsung praktek gitu ya. Ya. Nah, ini ternyata harus ditata ini. Garisnya ini jadi patokan gitu ya. Kemudian kita tambahkan lagi. Ini kita tambahkan. Kita cek. Oh, ini kita lihat video berikutnya. Nah, sudah masuk. Sudah ada 3 video paling tidak. Kita sambung. Nah, kemudian kita tambahkan satu lagi. Satu atau dua lagi. Jadi kalau menambahkan video yang ada sequence-nya, memang kita harus ngecek dulu ya. Sequence itu urutan kejadian, gitu ya, alurnya, namanya alur berdasarkan waktu. Saya masuk dari depan, dan masuk lobby, masuk sekolah, kemudian ini namanya piket gitu ya. Kemudian masuk koridor, kemudian ke ruang 34, ke aula. Ya. Nah, jadi sudah saya susun sesuai itu, harapannya ini seperti mengajak Bapak Ibu ke sekolah saya gitu ya. Ini kegiatan di hari kemarin, hari Kamis kemarin ya. Kami ketemu dengan orang tua, wali murid ya. Ini wali-wali kelas 12. Nah, ini memberi gambaran suasana hari Kamis kemarin. Ini lapangan kami di sekolah. Setelah itu ada, nah ini sudah saya sambung pakai ini, pakai CapCut tadi. Bahannya video ya. Nanti saya video detik gitu saya sambung. Sudah jadi 2 menit, sekitar 2 menit 9 detik. Ini sambutan, mungkin masih belum bagus ya videonya, masih apa ada ini sambutan ketua komite. Nah, ini nanti tinggal kita kasih mau audio asli atau untuk videonya untuk tampilan aja, audionya bisa kita isi kita ya. Bisa diberi efek, bisa diberi suara iringan lagu
lagu ya. Nah, ini saya klik. Nah, kita ini bisa dari perangkat suaranya, ekstrak suara dari video, bisa rekomendasi yang ada di sini, banyak sebenarnya. Nah, tapi kadang-kadang kita juga harus mencoba ya, apa namanya, lagunya seperti apa dulu gitu ya. Contoh ini. Kadang bisa nemukan yang pas, kadang ya hanya trial dan error, nyoba-nyoba aja gitu ya. Kadang ini ada tambahkan suara itu ada sarannya gitu ya. Oh, ini yang kaitannya dengan hal yang fresh, yang dengan suara yang heal, apa yang healing apa gitu ya. Kita coba aja yang gitu. Oke, kita nyoba ini. Itu bisa nenggini suaranya? Bisa. Bisa, Pak. Bisa, ya. Tapi kadang ada sedikit putus-putus memang tadi. Oh, ada lag-nya Iya, ya? betul. Atau coba ini lainnya. Lebih asik gitu ya. Coba ini saya ambil ya. Nah, video dan suara itu akan coba digabungkan. Kalau di editing, oh saya naruhnya keliru. Naruhnya keliru. Saya undo dulu. Ini pembatasnya ini apa kayak garis putihnya itu untuk menaruh efek yang kita perlukan gitu ya. Ini harus ditarik dulu. Jadi kalau di editing video ini berdasarkan layer ya. Layer pertama atau lapisan pertama ini kan video ya, bentuknya video. Ya, pertama. Oke. Ini saya nyoba ambil sampul dari videonya kayak kalau kita misalnya mau upload di mana nanti yang muncul pertama itu ya. Jadi saya pilih salah satu foto yang pas gitu ya. Kemudian tadi suaranya mau saya taruh di sini, saya klik suara. Kemudian tadi saya pilih yang fresh. Kemudian saya ambil ini the next summer ini ya. Untuk isian suaranya ya. Kita cek. Jadi ketika nanti ini kita apa namanya olah jadi satu, ketika kita nampilkan video ini ada suaranya. Nah, suaranya kan panjangnya segitu. Nah, ini segitu. Nah, kita boleh sambung dengan kalau mau kita masih belajar lah ya gitu ya. Kita sambung dengan yang sama dulu aja suaranya supaya nanti nah, ini kan saya sambung tapi layernya di layer yang berbeda, ya, dianggap efek yang berbeda, gitu, nggak apa-apa. Nah, ini boleh dicoba ya, artinya atau kita coba juga sulis suara ya, coba kalau kita pakai sulis suara ini jangan diketawain kalau suaranya serak-serak kering ya. Kurang ini kok Pak, kurang minum kok. Iya, enggak ini suaranya gitu memang. Mungkin kurang air juga, kurang banyak air putih harusnya lebih dari 2 liter. Kalau ukuran saya mungkin 3 liter mungkin. Ini saya cek ya pakai sulis suara ya. Saya tekan untuk record gitu ya. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SMK Negeri 2. Selamat datang di SMK Negeri 2 Sewon, Bantul. Bapak Ibu orang tua wali dari siswa kelas 12 SMK Negeri 2 Sewon, Bantul. Hari ini Bapak Ibu akan ada pertemuan di ruang 3 dan 4
dalam rangka penjelasan kegiatan kunjungan industri, dan sekolah akan mengembalikan dana kunjungan industri karena kegiatannya kita cancel atau kita batalkan. Mohon bisa hadir tepat waktu di ruang 3 dan 4. Sekali lagi mohon bisa hadir, dan sebelumnya mengisi daftar hadir di meja depan, kemudian setelah itu Bapak Ibu akan masuk menerima penjelasan. Setelah menerima penjelasan, kemudian akan bertahap masuk ke ruang 5, ruang di sebelahnya. Setelah itu Bapak Ibu bisa mundur atau pulang. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu orang tua wali kelas 12 dari SMK Negeri 2 Sewon. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Nah, tadi saya nyoba ala kadarnya gitu, tulis suara ya. Jadi artinya cara ini nanti Bapak Ibu bisa terapkan gitu ya, di mana di berbagai macam hal. Tapi belum bagus ini ya. Kurang pede suaranya, kurang keras. Hanya jam-jam ngantuk dan belum dapat belum buka. Nanti kalau buka suaranya beda ya. Kalau buka malah juga ngantuk juga bisa. Oh iya ya, malah lemes ya. Ngantuk lagi sama aja. Iya, betul. Pak, ini berarti kalau misalnya ini kan suaranya langsung digabung, maksudnya kita langsung ngomong di sini kalau misalnya ini video, masih tanpa suara, terus kita sudah punya rekaman suara digabungkan juga bisa. Bisa juga. Memang bagusnya itu suara itu live. Jadi pas rekaman asli itu kemudian ada suara, itu lebih bagus. Karena kan kita nggak usah mix ya. Tapi kalau mix memang harus kita pastikan, nah ini kan masih trial dan error ya. Dipastikan suaranya memang berkualitas juga. Ini terbukti. Nah itu kan suara asli ya, suara asli dari kepala sekolah dari video yang asli. Jadi ketika saya ngambil itu suaranya juga muncul. Nah ini suara komite sekolah. Ya. Jadi memang suara terbaik kalau pengalaman saya itu memang juga suara asli dari video yang pertama itu kita buat. Jadi memang suara yang sumber dari aslinya gitu ya. Ini misalnya Pak Kepala ini ada memberi penjelasan. Nah, jadi suaranya lebih real ya, lebih asli. Tapi kalau tadi saya kan berfungsi sebagai kayak narator gitu. Tapi kalau lihat gelombang suaranya ini kurang. Emang kalian tak harus tidak ya? Kurang tinggi. Gitu ya. Outro ini 115, 135 Maaf, Ibu. Kalimat tambah kuatin lagi miro. Apunten Bu Suwanti. Nggih. Masuk suaranya ya. Jadi enggak apa. Oke. Itu berarti tadi mungkin suara saya kurang los. Biasanya pengalaman saya dulu kalau rekam suara untuk di listening di bahasa Inggris, itu suara kami laki-laki itu terlalu ngebas. Jadi kalau suara perempuan itu kan melengking. Iya, masuk Pak. Mikrofonik sopran, mezzo-sopran, alto. Kalau laki-laki kan tenor, bariton, bass. Nah, kalau dapat yang bassnya itu biasanya tidak tertangkap oleh mikrofon. Kelemahan suara laki-laki itu seperti itu. Jadi tidak mikrofonik katanya secara kodrati, tapi memang perlu dilatih. Jadi nanti kalau lihat gelombang suaranya ini, nanti harusnya suaranya bisa lebih cetak gitu ya. Atau nah ini lihat, kalau yang musik tadi kan tinggi kan ya ini sulit suaranya cuma segitu. Berarti kurang
kurang keras atau kurang cetol gitu ya. Ini pengalaman barusan itu bisa kita cek. Coba kita cek yang The Next Summer tadi kan keras. Ya, untuk latihan dulu nggak apa-apa lah ya. Itu untuk pengalaman kita semua. Mas Elera dilengkapi fasilitas mikrofon yang standar. Ya, betul, mikrofon. Sebenarnya Harusnya pakai bisa mikrofon mikrofon clip out. itu ya, clip on itu ya, kecil itu. Ya memang apa namanya harusnya ada clip on yang ke HP itu lebih bagus. Ada kayak penyaringnya juga itu. Nah ini tenggelam loh suaranya ya, tidak bagus. Kurang loss gitu ya. Apa-apa. Intinya Bapak Ibu sudah perso caranya. Nah kalau sudah, di samping efek suara, Bapak Ibu ini tadi kan saya klik di sini tadi, ini kan tadi efek ya, efek video, efek tubuh saya belum nyoba detail. Bisa edit, bisa motong ini ya, efek audio bisa, tadi ada suara, ada efek, kemudian ada ini edit. Kalau edit ini berarti ada yang mau dipotong, mau di trim gitu ya, di kecepatannya. Nah, ini mungkin volumenya bisa. Kalau di apa namanya dirasa suaranya kurang volumenya, ini coba kita tarik sedikit ya. Kencang banget. Mungkin yang ini tadi ya, yang kecil tadi coba diuji coba. Nah ini mungkin. Kemudian kita coba tadi ya audio efek. Oh sorry, bukan ini, bukan ini. Edit ya, sorry maaf. Edit kemudian kita coba volumenya kita gedein. Tapi mungkin harus pas itu ya, pas di layernya ya. Kalau Pak ini masih trial and error. Masih trial and error ya, jadi nggak apa-apa. Ini banyak apa namanya, banyak hal yang bisa dilakukan, banyak aksesorisnya gitu ya. Bahkan bisa dikasih filter ya, filter dari gambarnya ini. Pak, ada yang mau tanya kayaknya Pak? Oh iya, monggo Pak Tugianta, silakan. Monggo Langsung. Pak. Monggo, live mawon langsung. Monggo Pak Tugianta. Monggo Pak. Kalau teman-teman yang lain mau tanya langsung boleh. Mau Ya, pakai jadi chat kita atau langsung pada praktek ya Pak ya. Aslinya gitu memang Pak. Ini pakai HP. Nah, aplikasi namanya aplikasi CapCut. Nah, Saya juga baru download loh Pak. Anak iya, saya baru kebetulan download. kan pakai, tapi saya belum pernah pakai. Iya. Ini karena asiknya CapCut itu memang ini connect dengan kayak kerja sama TikTok. Jadi kalau nanti setelah edit itu langsung ada salurannya diupload diunggah di TikTok. Monggo Pak Tugianta, raise hand sepertinya. Kalau mau bertanya langsung. Ya, terima waktunya. Yeah. Gimana Pak? Ini bisa connect Pak? Bisa, suaranya bisa dengar, bisa. Ya, terima kasih Bapak. Ini terkenalkan saya Pak Tugianto dari SD Nguruman Pak. ASEAN. Untuk yang saya tanyakan, bagaimana Pak ini caranya untuk dapat membuat strik-striknya seperti yang Bapak jelaskan tadi, sehingga kami dapat mengaplikasikan ke teman-teman, khususnya juga kepada peserta didik kalau bisa Mas. Oke Pak. Terima kasih Pak, itu saja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini karena tadi saya sudah beberapa langkah,
ini nanti saya selesaikan dulu. Nanti setelah itu kita mulai langkah dari awal lagi ya. Jadi ini tadi sudah saya masukkan beberapa video. Kemudian ini banyak aksesoris ya. Nanti kita cobalah beberapa gitu ya. Nggak apa-apa. Ini kita berikan efek dulu, efek tulisan ya. Efek tulisan. Misalnya saya ingin memberi tulisan di awal ini misalnya gitu ya. Saya beri tulisan, tambahkan atau template teks. Kita bisa cari template teks. Nah, misalnya ini Bapak Ibu bisa lihat kan ada beberapa tulisan yang sudah jadi, yang cocok dengan sekarang gitu ya. Misalnya tentang judul, bisa model yang seperti ini misalnya, template-nya gitu ya. Nah, Bapak Ibu bisa lihat tulisannya di depan itu. Nah, kita ini karena pakai HP cukup di touch, bisa digeret, ditarik gitu ya. Nah, ini saya ngambil template yang sudah ada ya. Kalau di situ tadi Bapak Ibu bisa coba di sini ya. Nah, tulisannya itu nanti sepanjang itu dulu. Karena untuk judul ya. Jadi ini efeknya itu adalah kita tambahkan teks ini tadi ya. Jadi karena itu apa namanya? Karena kita bisa tambahkan gitu ya, tambahkan teks itu tadi ya. Oh, ini nggak apa-apa. Di sini hanya di sini saja. Oh, tidak sempat yang ini. Saya akan ambil teks dulu. Nah, template teks. Nah, misalnya gini, tadi saya ambil princess. Kemudian ini kita edit ya tulisan princess itu ya. Tadi sesuai kegiatan kita. Pertemuan dengan dengan orang tua wali, dengan orang tua garing wali kelas 12. Nah, ini kita SMKN 2C1. Nah, coba kita cek dulu ya. Ini kita bisa besarkan. Nah, kita bisa luruskan gitu ya. Nah, kita bisa. Oh, ini sarannya adalah menempatkan ini teksnya di dalam bingkai gitu ya. Supaya tetap di situ atau mau di bawahnya gini juga boleh. Nah, jadi ini pengoperasiannya yang pakai jari ini Bapak Ibu. Jadi di touch gitu kemudian bisa diatur gitu ya. Oke. Kemudian kalau sudah oke, kita tanda centangnya kita touchscreen. Tapi kalau misalnya kita nggak cocok gitu ya, coba kita template-nya kita pindah mau nggak? Untuk saya tetap itu tapi nah kayak gitu. Atau jadi kayak gini misalnya. Ya, oh kayak gini aja deh warnanya kuning. Jadi kok agak kontras gitu ya. Nah, misalnya gitu. Nah, kalau sudah kita klik tanda seperti di sini hanya segini. Kemudian oke. Ya, segitu. Kemudian sudah. Nah, kalau sudah ini perlu di upload ya. Bapak Ibu bisa lihat di layar itu diunggah. Jadi paling kita ekspor. Jadi karena ini kan diolahnya secara online ya. Jadi Bapak Ibu perlu data atau terhubung dengan WiFi ketika mengedit ini. Kita tetap buka aplikasi CapCut-nya ketika ini dan jangan mengunci layar. Jadi ketika proses dibiarkan seperti ini. Jadi kita proses karena ini video jadi renderingnya mungkin perlu waktu ya. Dan ini pakai HP. Nanti setelah ini kita mulai dari awal lagi. Pak. Ya, Nji? Pak. Nji, Pak. Nji, monggo, Pak. Monggo. Tadi nanti setelah ini saya ulang dari awal, Pak.
Nah, ini karena tadi saya sudah buat project kan. Nanti setelah ini saya ulang dari awal. Oke. Monggo kalau Pak Tuk. Semangat mau bikin ya Pak Sugianto. Iya? Semangat mau bikin kayaknya Pak Sugianto. Ya, boleh nanti. Yang penting harus punya aplikasinya dulu, download dulu. Ini gratis kok, gratis semuanya. Ini teman baiknya TikTok ini, CapCut itu. Jadi kalau bikin video-video di TikTok itu biasanya kalau mau bagus, diedit dulu di CapCut, nanti langsung bisa diupload di TikTok. Kalau habis ekspor ini, kita ekspor videonya, nanti bisa biasanya langsung ada tawaran langsung upload ke TikTok, ke Instagram, atau malah videonya kita simpan di HP. Sampai memorinya habis, biasanya kalau video itu ya, akan makan banyak memori. Ini baru mengekspor, jadi memang perlu beberapa waktu karena video ya. Dan itu tadi 2 menit sekian itu kalau untuk di HP sudah cukup lumayan panjang. Ya. Gimana Pak Sugianto tadi? Nah setelah ini nanti kita cobakan kalau bahannya foto, gitu ya, bahannya foto kayak jadi rangkaian foto gitu. Ini nanti bahannya kan video, jadi agak memang cukup perlu waktu untuk merender. Gitu. Jadi selama merender tetap dibuka aplikasi CapCut-nya dan diminta untuk tidak atau jangan mengunci layar HP. Jangan dikunci, kalau dikunci nanti prosesnya bisa terhenti. Ya. Sambil ini Bapak Ibu mungkin bisa, tadi ada beberapa pertanyaan di di chat ya. Ya. Aplikasinya namanya CapCut, tulisannya Capcut gitu ya. Tulisannya Capcut. Ini pakai HP. J. Monggo Bung Atina. Suaranya putus-putus Bunda. Benar. Untuk merubah layar HP itu ke kunci. Kemarin untuk merubahnya bagaimana ya? Merubah apa Ibu? HP terkunci, kunci ini loh. Supaya ini tidak dikunci lagi bagaimana? Saya belum bisa nangkap pertanyaan Bung Atina, mohon maaf Bu. HP kan ada dikunci, kuncinya. Terus kalau sudah terlanjur untuk memulihkan kalau tidak dikunci bagaimana? Oh, kalau kunci itu tadi dipasang kuncinya pakai apa Bu? HP itu dikunci pakai kode. Nah kode. Yang masang kode kuncinya Sinten kan gitu kayak bisa pola, bisa kode kunci. Nah itu ketika masang kunci, yang masang kunci siapa? Misalnya Ibu ya harus dikenal itu gitu. Kodenya misalnya dirubah tidak memakai gitu bagaimana? Oh, diubah di settingan Bu. Nanti di layar waktu dijelaskan mohon, soalnya nanti enggak ini kemakan waktunya. Kita iya, maaf. CapCut dulu. Maaf, lanjut saja. Nanti tidak fokus ke materi. Mohon maaf. Saya nanti harus mencari dan masing-masing HP berbeda. Oke. Intinya kunci layar itu basicnya pola, bisa bisa angka juga. Ya. Saya lanjutkan dulu ya Bapak Ibu. Ini proyek saya sudah siap untuk dibagikan, bisa disimpan ke perangkat dan proyek. Nah, di situ sudah ada tawarannya, bisa dibagikan ke TikTok, ke WhatsApp, ke Facebook, Instagram, dan lainnya. Kita klik lainnya itu ada banyak di sini ya. Ada langsung ke berandanya Facebook, ada ke foto, ada ke Drive, ada ke YouTube langsung, ada ke stories-nya Instagram, gitu ya, banyak pilihannya. Sesuai dengan program atau aplikasi yang ada di HP kita, tentunya akan connect ke situ. Karena ini kita dibagikan gitu ya, dibagikan itu berarti akan
akan di-share gitu ya, akan diberikan kepada orang lain. Nah, ini saya coba videonya MP4-nya ini saya kirim ke Komedi ID. Nanti jadinya seperti apa bisa ditengok. Komedi. Nah, ini saya taruh situ sama di pengurus ya. Nah, kita akan coba kirimkan videonya ke sana yang 2 menit. Nah, sudah terkirimkan, kita cek komennya tadi bagaimana. Komedi. Nah, oh belum? Oh, belum mau ya. Kita ulang. Atau proses ya. Satu dulu aja, kayaknya tadi cukup berat untuk ngirim video. Oke, Komedi. Sampai muncul berarti ini ya videonya, dia baru kayak oh nggak kuat. Ada yang nggak kuat kita ini apa namanya, memorinya mungkin ya, nggak apa-apa. Atau kita bagikan ke TikTok ya, biar masuk ke, mungkin ini cara mudahnya supaya, nah ini tadi hasil videonya ya. Hasil renderingnya. Dia ada video, ada suaranya ya, ada isian suara musik. Jadi ini contoh sederhana dari video yang saya ambil hari Kamis kemarin ya di sekolah. Ada sulis suara tetapi belum bermutu ya, sulis suaranya. Nah, kalau mau upload di TikTok ya kita klik berikutnya. Nah, ini kita ada kesempatan untuk mendeskripsikan videonya ini di TikTok. Bu Karyanti, mohon mikrofonnya di off dulu. Sekolah dengan orang tua wali. Nah, jadi video itu kita dimintai kayak judul gitu ya. Kalau bisa gini klasik. Selesai, kita klik selesai. Nah, kemudian berikutnya, sebenarnya efek suaranya juga bisa di TikTok sendiri ya, juga ada efek suara. Jadi nanti pilihannya itu bisa mau efek suaranya ditaruh dari CapCut atau dari TikToknya. Ya. Ini paling bersahabat sepertinya dari CapCut itu ke TikTok ya sepertinya ya. Jadi ada tagar, ada mau nyolek temennya gitu ya. Ini teman yang sudah pakai CapCut ini ada Pak Giyonto. Ini tagar itu biasanya memang ada di bawah ya. Jadi setelah ini misalnya ini apa namanya tadi video. Ini tadi pertemuan waktu gitu ya. Ya udah kita tulis sederhana saja ya, pertemuan waktu. Yes. 2 Sewon ya. Nah, kita posting. Ini gambaran sederhana, ternyata memang
CapCut itu bersahabatnya dengan TikTok ternyata ya. Mudah, ini postingan TikTok saya yang beberapa videonya yang tampilannya itu saya buat pakai CapCut. Ini contoh yang sudah jadi. Waktu itu sekolah ada kunjungan dari Pak Bupati Bantul gitu ya. Ini kebetulan nemu ada yang hitungannya mundur gitu ya. Untuk video dokumentasi aja kunjungan beliau di SMP Sewon dalam rangka penyerahan KTP elektronik pemula dan launching pelajar sahabat Dukcapil. Cuman videonya masih asal gitu, saya ngambilnya masih comot-comot gitu ya. Yang penting kita nyoba aja sih. Salah, kurang bagus, itu nggak masalah gitu ya. Masih belepot sana, belepot sini, belum bagus. Itu nanti dengan sering mencoba, itu nanti Bapak Ibu punya jam terbang lah, punya pengalaman. Justru dari pengalaman itu, Bapak Ibu itu nanti tidak dapat berbagi ya, apa-apa. Ada something ini kayaknya belum. Dari pengalaman-pengalaman itulah yang nanti lebih berharga menurut saya. Atau kita coba bagian ke Facebook, apa-apa. Coba aja. Sinyalnya apa ya? Atau apanya ini? Nggak apa-apa, ini kita coba dulu aja. Yang penting kita nyoba trial dan error. Perlu waktu lumayan memang kalau untuk video ya. Jadi walaupun kecil, kayaknya kalau video itu ya sekecil-kecilnya file video itu lebih perlu perjuangan daripada kalau kayaknya dari foto gitu ya. Nanti kita coba selain dengan foto. Sebentar saya cek TikTok saya apakah sudah mau muncul di akun saya atau belum. Ini ya belum mau ini, belum mau muncul. Oke, nggak apa-apa. Memang di media sosial memang kita harus hati-hati karena media sosial itu kayak pisau ya. Tergantung pisaunya mau kita gunakan untuk apa gitu ya. Dulu TikTok kan terkenal hanya dengan video yang orang joget-joget itu aja ya. Nah, sekarang sudah berkembang karena banyak hal bisa dilakukan di TikTok. Bisa untuk bisnis, bisa untuk pengembangan komunitas, bisa untuk media pembelajaran gitu ya. Jadi kalau itu nanti pengembangan saja, artinya kita untuk pembelajaran misalnya kemarin yang saya lakukan itu adalah ketika belajar tentang job interview gitu ya untuk anak-anak SMK ya. Job interview, question and answer. Ternyata banyak sekali pelajaran yang bisa diambil gitu ya. Tinggal kita nyari contoh video yang kita perlukan gitu ya. Dan ini kalau di TikTok kelebihannya adalah kita bisa download langsung asal dari awal diizinkan oleh si pemilik video ini. Jadi kalau kita ngeklik video ini, gitu ya, ini kita tinggal cari ini yang share bagikan ini. Nah, diizinkan enggak untuk download gitu ya? Kalau enggak ya kita bisa share gitu ya, saling tahu tanya. Jadi nontonnya tetap di TikTok. Tapi kalau mereka berbaik hati, oke. Nah ini misalnya, Nah, ketika ada simpan video ini, kita bisa klik simpan video. Nah, videonya bisa kita ambil gitu ya. Tentunya dengan tanda bahwa itu diambil dari TikTok dan ada akun pemilik akunnya. Ya, kelebihannya di situ. Jadi videonya lebih banyak gitu, tapi memang tidak panjang. Jadi semacam pemantik gitu ya. Ada pemantik-pemantik mulai berkembang baik untuk dunia bisnis, untuk dunia branding gitu, untuk ya ini ada yang lain gitu. Untuk artis itu yang mereka
untuk eksistensi karya gitu dan sebagainya. Nah, sampai di sini mungkin nanti kita coba yang kedua tadi, janjinya adalah saya mau nyoba yang basicnya pakai apa, foto ya, bahannya ya, pakai foto ya, yang kedua gitu ya. Nah, jadi yang penting Bapak Ibu sudah install program CapCut-nya di HP. Ya. Ibu Nuna Sumarsih, mohon ditutup dahulu mikrofonnya. Ya, terima kasih. Nah, ini saya ulang ya, untuk mau nyoba, ini mau bikin proyek baru. Bapak Ibu bisa lihat ini ada proyek yang barusan kita selesaikan. Kalau video bisa dilihat baru 2 menit, kita rangkai 2 menit itu 315 MB. Oh, mantap kan? Tapi kalau videonya itu kita buat dari foto, contohnya yang ini, yang ketika ada rawuhnya Pak Bupati waktu itu tidak begitu besar, 1,5 menit itu hanya 7 MB. Itu bisa dilihat bandingannya. Kita coba proyek baru ya, tapi ini nanti kita akan coba foto gitu ya. Wah, ini agak langsung rodok ngeheng ini HP-nya. Dijak video yang agak panjang. Saya ulang aja. Coba klik, bismillah. Oh mau. Nah, tadi ini kan sumbernya yang video ya. Ini kita klik sekarang foto. Nggak tahu ini saya. Ya, misalnya ini saya mau cerita, tadi pagi itu ada kunjungan orang tua. Kita mediasi gitu ya antara orang tua dengan guru karena ada salah paham gitu ya. Kita dapati bahwa siswa yang biasanya online kemudian ketemu guru, kebetulan bu gurunya sangat bu guru senior, beliau disiplin dan kadang memang sangat semangat, jadi efeknya memang agak tensi tinggi gurunya, beliau agak istilahnya kalau ngendiko kayak nada marah gitu ya. Jadi kita berhati-hati, ternyata kalimat kita kalau direkam oleh, maksudnya direkam itu diingat gitu, ada efeknya ke siswa, siswanya agak stres gitu ya, agak takut, sampai takut nggak mau berangkat sekolah, dan ini kita mediasi supaya orang tuanya juga lega gitu, karena ada komplain gitu. Tetapi memang ya kita harus saling maklum ya, ini tadi pagi ini ada foto ya, nanti kita bisa lihat ada 4 foto yang di situ. Nah, ini foto tadi pagi, ada waka kurikulum, kemudian ada orang tua dan waka kesiswaan. Kita bisa lihat hanya 4 foto saya rangkai. Ya, nah ini mediasi dengan gurunya. Nah, ini kita oh ini beda, itu ada mahasiswa, bukan, berarti yang belakang itu tidak masuk ke ini. Oh sorry, nah, ini kita bisa hapus gitu ya, kalau nggak pas ini bisa kita select dulu, kemudian kita hapus. Nah gitu misalnya, ini berarti ada 1, 2, 3 foto ya, 3 foto mungkin yang dirangkai. Nah kita coba lihat dulu. Nah, ini jalan 1, 2, ya 2 foto ya ketemu ya saya. Kemudian tadi sepertinya ada video juga yang saya rekam sebentar dari pernyataan ada ya. Ini dari pernyataan situasi di dalam kelas itu ya. Ini tadi situasi pertemuannya, ada Bapak Kepala Sekolah, kemudian penjelasan dari waka kurikulum itu, kemudian ini guru PPKN kebetulan pelajarannya gitu ya. Beliau disiplin, memang mungkin muridnya kaget gitu ya, belum pernah ketemu gurunya, nadanya cukup tinggi mungkin gitu ya. Ada kata yang mungkin anak-anak agak shock gitu ya. Sebenarnya bukan masalah, tapi anaknya sendiri juga mungkin anak-anak yang sekarang gitu ya.
anak rumahan gitu ya, tidak ke sekolah antar jemput gitu ya. Ini bisa dipirsani gitu ya. Kalau sudah, kita coba rangkai ini tadi ya. Mau ditambahin efek video atau tulisan saja, monggo nanti kita coba ya. Ini kita stop dulu. Ini ya. Teks. Kita coba tambahkan teks dari template saja. Jadi ini mediasi judulnya ya. Mediasi. Sebentar. Kita pilih ini. Nah, ini kita bisa edit. Nah, kita ganti ya. Oh, ini. Mediasi orang tua siswa dengan, nah ini kita bisa ambil supaya tulisannya tetap besar, kita geser ke bawah ya. Oh, di centangnya di plus dulu, ternyata diklik dulu. Oke. Atau kenapa ini kok kecil tulisannya jadi. Jadi coba saya bahas. Jadi ada beberapa kadang-kadang kita kalau pakai HP itu keterampilan ini, keterampilan jari jemari kita itu ya. Nah ini nggak tahu kenapa kok tulisannya jadi kecil yang bawahnya ya. Dengan ini dibatasi ini apa frame ya. Orang dengan guru. Ya, bagi sementara gitu nggak apa-apa. Nah, kalau bisa lihat, nah ini bisa sudah muncul di situ. Nah, jadi ini kita bisa lakukan dokumentasi sederhana yang basisnya apa namanya foto kita campur dengan video, ada apa. Jadi ini keseharian saja sih sumber-sumbernya. Jadi Bapak Ibu bisa mendokumentasikan hal-hal kejadian yang ada di sekolah pada hari itu. Modalnya cukup HP dan editnya juga pakai tadi HP, gitu ya. Nah, kalau sudah ini dianggap cukup, kita mau tambahkan itu enggak, tambahkan audio enggak? Coba kita suara kita tambahkan. Sebentar. Suara atau nanti justru nambahkannya di TikTok aja ya, pas kita upload di TikTok. Jadi nggak begitu berat. Kita berarti cukup ini jadi, supaya jadi satu rangkaian, kita unggah, kita ekspor dulu ya. Moga-moga tidak terlalu berat karena foto dan dua atau tiga foto dengan satu video. Sambil nunggu rendering ini atau proses menyatukannya, Bapak Ibu bisa mengajukan pertanyaan atau saran atau tanggapan gitu, atau ada pertanyaan-pertanyaan. Bisa dituliskan di ini sampai penuh ini memori HP saya harus dibersihkan. Nanti sambil ini kita bersihkan dulu ya. Ini kelihatan di layar Bapak Ibu, saya harus melakukan sebuah pembersihan memori. Memang harus rutin kalau HP itu ya. Sebesar apapun internal memorinya, kalau tidak dibersihkan tetap penuh ya. Oke.
Oh, ini TikTok ya. Sorry. Maaf. Nah, ini salah saya tadi, harusnya tidak melakukan. Nah, ini tadi sudah jadi ya, pertemuan ini 153 MB. Ternyata kalau ada videonya tetap besar gitu ya. Nah, ini sudah jadi. Kalau ada videonya jadi 135 MB. Jadi kalau video full hanya 2 menit itu 315 MB. Ya, cukup besar untuk file yang ada di HP gitu ya. Jadi saya juga nggak tahu kemana anak-anak itu bikin video itu cuma detikan, hitungan 10 detik, 15 detik itu dirangkum. Mungkin trik supaya tidak mereka bikin reelsnya sekarang kan trennya video itu tidak terlalu lama. Jadi apa namanya, pendek-pendek gitu ya. Kalau di YouTube namanya shorts gitu ya. Kalau YouTube kan bisa berjam-jam gitu ya. Sekarang trennya detik, menit gitu ya, sudah banyak menjelaskan. Termasuk di TikTok itu juga hitungannya hanya detik dan menit gitu ya. Kalau mau, dia biasanya ngasih link kalau mau lihat video yang panjang, video lengkapnya, dia ngasih linknya, ditaruh di situ link YouTube-nya. Monggo Bapak Ibu sambil ditanggapin. Nah, ini soalnya kualitas dari videonya ini saya pasang kualitas paling tinggi nih untuk di HP 1080p itu kan yang paling tinggi. Kalau bisa kita turunkan itu Bapak bisa lihat 480, 720, nah itu mungkin apa namanya, tidak terlalu filenya tidak akan terlalu besar gitu ya. Ini bingkainya kita bisa turunkan, ini bisa kita turunkan gitu. Nanti filenya yang kita simpan tidak terlalu besar mungkin ya. Nanti ada perkiraan ukuran file kan tidak sampai 100, 80 mega gitu. Nah, ini tadi apa namanya, dokumentasi saya, ada foto, ada video, kebetulan saya sempat merekam gitu ya. Ini iseng dan usil gitu harus kalau dokumentasi itu ada apa di foto, ada apa di video gitu. Ya, gitu ya. Nah, monggo Bapak Ibu, ini yang sudah saya lakukan dan saya praktekkan, saya lakukan pagi ini tadi. Silahkan kalau mau ditanggapi, ada pertanyaan, untuk manfaatnya Bapak Ibu bisa kembangkan gitu ya. Kalau mau bikin video pembelajaran pakai ini kayaknya asik ya, kayaknya gitu ya. Kita bisa meng-create, saya kasih tulisan, kasih yang penting kita punya bahan dulu lah, gitu. Ya foto, mau video, gitu. Bahan dulu, baru diolah di CapCut. Nanti ya caranya supaya banyak orang kan harus diposting, gitu ya. Begitu Bapak Ibu yang bisa saya aturkan. Terima kasih Pak Arif. Monggo Bapak Ibu semuanya. Ini saya juga tadi sambil praktek-praktek, tapi memang harus ya Pak, dicoba-coba ya. Ya, betul. Coba-coba. Kayak nyari template ini teksnya mau seperti apa, itu ternyata memang perlu dipasin. Karena ketika saya nyoba, ketika background-nya putih pakai tulisan ini ternyata kok putih, nggak terlalu kelihatan. Jadi kalau secara ibaratnya keindahannya itu memang dirasa masing-masing ya, harus dicoba ini klik itu. Coba. Kalau mau yang sudah jadi ya klik template, tapi kan itu karya orang ya template. Kita klik template ini yang seperti saya lihat tadi viral project itu, ini karya orang, kita bisa ambil, bisa kayak dipakai gitu ya. Nah, gitu ya. Nah misalnya, ya ini unik, kadang-kadang karya orang itu kok bisa bikin kayak gini ya, misalnya fotonya bagus atau sederhana, ada tulisan-tulisannya ini, ada tulisan Arab, ini kan sudah level tinggi ini menurut saya, fotonya kayak gini. Keren-keren ya anak-anak oleh bikin itu ya. Nah ini kayak gini, kok ada misalnya gini. Oh ini kan foto basicnya. Itu tuh kalau yang kayak gini juga memang Pak, maksudnya mereka hanya murni aplikasi ini atau mereka udah tambahkan? Aplikasi dari ini hasilnya pakai CapCut ini, sudah levelnya sudah level tinggi. Bisa bikin sampai kayak gini, selamat dari Idul Fitri misalnya. Ini pakai CapCut ini. Nah, keren kan? Maduin efek-efeknya ya Pak ya? Iya, banyak efeknya dipakai semua kalau ini. Tulisannya. Coba kita gunakan template-nya. Nah, template-nya kita taruh di foto kita ya. Coba jadinya kayak gimana? Ada foto saya enggak ya? Paling susah itu kalau kita punya banyak foto, tapi nyari foto kita sendiri nggak ada.
Senang moto tapi nggak suka difoto kali ya. Iya, ini cucu saya ini, cucunya Mas, jadi kan cucu saya juga ini. Coba saya pasang di situ. Oh, tidak mencukupi. Memorinya penuh. Harus Terus dibersihkan. ada yang dihapus. Iya, harus dihapus. Ada yang dihapus ini. Iya. Monggo Bapak Ibu lah sambil mungkin praktek, sambil ada yang mau ditanyakan. Monggo silakan mau ditanyakan, disampaikan, biar interaktif aja. Jadi kita nyoba aplikasi itu memang harus banyak nyoba ya. Di ekspor. Saya baru tahu kalau ada template itu beberapa hari yang lalu gitu. Saya lupa ada template gitu, template yang sudah jadi kayak gini. Kalau mau edit kan berarti kita bikin proyek baru ya. Iya. Baru yang di sini. Berarti kalau yang ini yang kita buat itu ya, ini ngeklik proyek Ya. baru itu ya Pak ya? Ya, betul. Standar proyek baru. Kayaknya beberapa harus mulai dihapusin ini, kayaknya sudah diupload di TikTok gitu ya. Nah, ini seringnya saya tanya ya. Iya, monggo Pak, monggo. Aku belum pernah menggunakan yang kayak gitu karena memang kan aku pemain editing video lama, konvensional. Jadi jarang sih pakai instan kayak gitu ya. Itu nek dibanding dengan KineMaster itu jago mana ya CapCut itu? Oke, KineMaster sudah ngetop duluan Pak. Kalau saya lihat KineMaster itu dia kayaknya menangnya di efek-efek lebih bagus dia. Dan saya mengenal pertama editing video itu di KineMaster juga sih. Tapi nggak tahu kenapa saya jatuh hati sama CapCut karena dia lebih sederhana. Gitu. Lebih sederhana dalam pengertian gini, Pak. Begitu selesai, itu tawaran untuk share-nya langsung muncul di situ. Dia berteman baik dengan TikTok gitu ya. Dan kekuatannya kadang malah di kesederhanaan itu kalau saya melihat gitu ya. Kalau komplaitnya kayaknya komplit jagoan si KineMaster sih. KineMaster itu dia lebih layers-nya apanya itu ininya apa namanya tampilannya itu lebih lengkap sepertinya begitu KineMaster. Dia lebih duluan nongol gitu KineMaster. Tapi nggak tahu CapCut itu menurut saya dia lebih simpel. Ini saya beberapa bikin video ini. Ada sampai 2 giga itu nggak tahu saya bikin 13 menit itu saya belum cek, nanti harus dihapus itu. Ini bahkan iseng-iseng waktu itu fingerprint itu saya dokumentasikan. Nah, ini foto-foto aja sih. Nah, dikasih efek suara. Nggak tahu masih awal-awal itu masih ada jedanya kosong. Oh ini cuman kayak gitu sih, iseng-iseng awal. Kemudian saya ini anak ketika nyanyi Indonesia Raya. Oh sorry. Oh apa sudah saya hapus proyeknya. Ini kerja bakti di kampung. Oh sudah videonya kita delete, jadi tinggal apa namanya suaranya. Bentar, coba kita cek. Nah ini ada efek kayak lensa gitu, saya nemuin di CapCut juga, tidak sengaja gitu. Jadi kalau mungkin kita mau memperjelas sesuatu, mau diberi efek-efek gitu, ini video kameranya saya taruh di jendelanya di atas setir kendaraan saya, mobil itu. Jadi ketika saya habis ngantar anak saya gitu, perjalanannya saya rekam dari sekolah anak saya ke Sewon ini. Di pagi perjalanannya saya rekam, kemudian saya satukan ini. Ini iseng banget pokoknya. Cuman memang juga ekstra hati-hati karena kita ngoperasikan HP yang terpasang di kaca depan itu, di depan kita nyetir sambil tetap fokus nyetir sambil ngerekam. Kurang gawean wi Bang. Wah kurang gawean banget kayak gitu. Tim kreatif kan gitu toh Pak. Dokumentasi itu harus orang kurang gawean, harus usil, harus apa gitu ya. Apa-apa difoto, direkam, tapi tentu ada manfaatnya. Pak yang tadi lensa itu dari mana ngambilnya tuh Pak? Nah itu saya juga ini lupa. Kemarin nemu tak pasang gitu. Kayaknya di efek deh, kayak tadinya di efek. Efek gitu. Itu maksudnya stiker atau yang mana? Saya itu coba-coba. Efek, saya efek video atau efek tuh biasa. Oh iya, ini efek. Ini efek video ya, kaca pembesar ya.
Ya, ini ada efek. iya. Ada lensa, ada kaca pembesar, ada ini nggak tahu ada apa. Tuh itu kan banyak banget kalau lihat efeknya ini kan. Oh, Oh iya, filmnya betul, jadi betul. retro, ada jadi prisma apa ini ya? Oh iya nih ada Pak, Ya, mata ikan tiga ini ada. mata ikan, ada video digital, ada kilau bersinar, ada Oh iya kejadian. nih saya coba bikinan saya itu tadi ini. Iya, banyak kan, ada cahaya retro, ada exposure, ada fokus gitu ya, banyak banget. Kadang nemu-nemu banyak hal. Itu bayangin jenengan kalau bisa wiseng efeknya diterapin semua kan jadi heboh videonya ya. Ini saya masih nyoba-nyoba sih, trial dan error aja sih. Ini wiseng banget, cuman perlu kehati-hatian kalau sambil mengendarai. Ini sudah masuk jejeran itu ya, jalan dari Mogeri Timur. Jadi saya rekam ini. Cerat soto nganu kuwi sate joglo kuwi, men. Nah, ya betul. Pak Pong, terus saya potong. Karena ngambilnya detikan, detik-detik itu. Ini mau perapatan ke sekolah nih. Apal banget jualan sate-sate ya. Apal Pak Rebo sate. Ini udah mau sampai sekolahan ini ya. Sekolah. Kebetulan Saya nanya lagi, Bang. Iya, monggo. Untuk CapCut itu ada model timeline-nya itu kan kayak bikin master atau mungkin yang di atasnya bikin master itu yang Sony Vegas atau yang di bawah Sony Vegas itu apa yang itu kan timeline-nya bisa sampai 3, 4 dan seterusnya itu apa enggak? Layernya, lapisan ya. Lapisan. Ya. Tadi saya sempat lihat sudah sampai 3, tapi memang untuk layer itu saya lihat Pak, karena untuk di HP itu kan memori kita terbatas ya. Di samping video itu kan nanti kalau kita layernya terlalu banyak, misalnya nanti filenya jadi gede gitu ya. Tadi ngerendering 2 menit aja langsung segitu banyak ya, 315 mega ya. Jadi mungkin ya tips triknya kalau di CapCut ini mereka layernya nggak begitu banyak sih, cuman main efek-efek sih, main efek-efek. Oh iya. Main efek-efek aja. Logikanya memang akan semakin berat render, terus nek nggak kuat alatnya HP atau apa nge-lag nanti bisa. Iya, nge-lag bisa nge-hang memang. Harus hati-hati, artinya jangan terlalu banyak layar. 2 atau 3 itu kayaknya sudah cukup. 2 atau 3. Jadi triknya kalau audionya tidak kita dapatkan di CapCut, audionya nyarinya nanti di mana itu? Di TikTok-nya gitu ya, masang audionya di TikTok-nya baru nanti kita download. Cuman ada markingnya TikTok sih. Kalau ini kan masih cuman markingnya belakangan loh. CapCut itu markingnya ada di belakang. Jadi asik, clear gitu loh Pak. Nggak kelihatan terus markingnya kalau CapCut, hanya di belakang. Watermark-nya ya Rano ya, aneh buri ya. Di belakang. Ini kan persis toh ya, nggak ada nempel terus kan gitu. Nah nanti kalau selesai baru kelihatan CapCut. Nah ini apa namanya, kelihatan kalau saya belum matiin itunya kameranya dan prosesnya gitu ya, plus minus aplikasi gitu ya, aplikasi yang kita gunakan gitu. Yang penting kita itu bisa mencapai tujuan dari aplikasi atau dokumentasi atau karya yang kita lakukan, kita buat itu tujuannya untuk apa? Sekedar dokumentasi sederhana, atau mau jadi media pembelajaran, atau untuk ya sesuai dengan tujuan-tujuan kita lakukan gitu ya. Nah ini bisa banget malah ini, ada ketiga penertiban itu, sekolah ini, nah kebetulan ada salah paham. Anak kelas 11 masuknya 7:30 waktu itu, dan dia PKL di sekolah. Ada memang kelas 11 kan PKL, tapi ada yang PKL-nya di luar sekolah, di di industri. Nah, ada sebagian yang PKL di sekolah, dia masuknya lebih siang. Nah, ada penertiban, jam 7 udah dikunci. Ya, dia kekunci di luar karena dia protes. Ini nggak tahu Pak, saya kelas 11. Nah ini suara saya, tapi saya timpah juga dengan audio. Nah, jadi lihat
protesnya siswa Bapak bisa lihat. Oh, sama gurunya ini nggak ngajar kelas 11, jadi mungkin Ngegas ro gurune. nah ngegas ya rada, tapi nggak apa-apa. Ini begitu disamperin gurunya bubar. Nah, jadi ini shock terapi. Sekarang anak-anak sudah nggak ada yang terlambat. Ini hari penertiban hari kedua. Ini kelas 12 sih. Malu banget tadi ya loh. Ketangkap video itu, dia tahu kalau ini saya rekam. Gitu. Artinya dokumentasi itu juga kita punya. Di fisik saya cuma halo sambil bawa kamera, dia ngerti kalau kita rekam. Bubar gitu kali gurunya. Ya. Kalau Kuwi nom-nomane gurune mbiyen yang ngono kuwi. nakal ya oleh gurunya. Beling petakilan nyebai. Sapa kuwi, Pak? Pengalaman masa lalu itu. Arep Ya, lho. betul, Bu. Monggo Bu, ada yang mau ditanyain, Bu? Asik toh kalau di sekolah ini. baca yang kita dokumentasikan lah. Keseharian aja maksudnya. Monggo Bapak Ibu, yang penting Bapak Ibu nyoba nanti download. Namanya CapCut itu tadi. CapCut ini gambarnya seperti itu. Di Google Play saya tunjukkan, di Play Store ya, di Play Store tulis saja CapCut. Ya. Nah ini CapCut. Nah ini saya mau update. Ini saya mungkin perlu apa namanya longgar memori ya. Ini memori saya sudah agak penuh ini, harus dihapusi video-videonya atau foto-fotonya gitu ya. Itu harus rutin. Soalnya walaupun internal memori kita gede, kalau apa namanya diisi terus pakai foto, pakai video itu ya lama-lama penuh juga gitu ya. Ngatur Bapak Ibu. Yang penting dengan HP, dengan aplikasi yang terinstall di HP itu kita bisa lakukannya instan, mudah, apa namanya portable gitu ya. Dulu kita membayangkan editing video itu harus pakai laptop yang canggih, memorinya besar gitu. Sekarang pakai HP gitu, tidak kita share gitu. Nah ini kan powerful. Jadi kalau saya itu ya saya bukan pakar kesiswaan sih di rumah saja. Cuman sekarang kalau ada pelanggaran, itu saya nggak marah. Anak-anak nggak perlu dimarahin. Di foto aja, foto, di video, dia udah ngerti. Kita punya bukti fisik itu udah mikir. Itu. Jadi dikasih tahu aja bahwa dia melanggar, apa yang dilanggar sudah. Tidak perlu dengan tensi tinggi. Nah, Mas, gini motormu belombongan, ya foto sama motormu aja gitu. Mesti dia akan mikir, oh enggak Pak, ini pokoknya foto dulu saya gitu. Jadi kalau anak-anak gede-gede kok ya Pak ya. Iya, anak gede-gede itu nggak perlu dimarahin. Sekarang saya berpikir itu. Gondrong, bajunya kotor, sini cah ganteng foto sama saya, cepret, dokumentasi, udah kena. Lah, tapi anak-anak juga terlalu cerdik ya anak-anak sekarang itu. Misalnya motornya di Belombongan gitu ya. Nanti lain waktu dia ganti motor gitu, entah motor siapa dipinjem gitu. Ya, ketemu saya nyengir, saya ngetil cahiki gitu. Tapi beda hari ganti dia sudah tertib sih gitu. Tapi anak-anak sekarang lah kayak gitu. Jadi kita menanggapinya jangan terlalu baper anak-anak sekarang. Iya, apalagi kalau anak remaja ya, bisa betul. disamain sama anak besar itu gurunya gurunya marah, dia mungkin seneng juga, wah guruku marah. Iya, gitu. Merasa diperhatikan malah itu. Iya, perhatikan atau gimana. Makanya dokumentasi itu penting kalau saya. Jadi ada kegiatan apa diambil jeda-jeda itu. Karena kan momen itu nggak bisa kita putar ya, kita ulangi kejadian sesederhana apapun sih. Apalagi momen penting untuk sekolah, kejadian ada peristiwa apa gitu. Misalnya wisuda kayak sudah pernah siswa atau pengumuman gitu kan, harus ada dokumentasi sesederhana apapun. Gitu, Bapak Ibu, monggo kalau ada tanggapan. Kalau yang tadi itu kan otomatis ketika kita nyimpen ya Pak, otomatis kesimpan di project, ya di projectnya CapCut. Bu Pur kayaknya mau bertanya, monggo Bu Pur. Iya, monggo Bu Pur. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Pur. Maaf tadi terlambat masuknya.
Enggak apa-apa, Pak Bu. Arif mau Nggih. tanya, ini kan Pak Arif pakarnya bahasa Inggris. Nah, Aduh. ini kebetulan mau tanya. Kan Nggih. biasanya saya kalau bilang itu capcut gitu. Nggih. Yang benar apa, Pak? CapCut. CapCut ya. CapCut, ya. Nah, Cap itu itu dari kata nanti capture ya. Ya. CapCut ya, capture. Oke, CapCut. oke. Terus itu nanti videonya itu maksimal berapa lama waktunya? Nggih. Terus mungkin ukurannya, size-nya berapa giga itu Nggih. ada ketentuan nggak, Pak, kalau pakai CapCut? Oke, nggih. Jadi tadi saya menyampaikan bahwa kita memang harus aware dengan ukuran ya, karena kaitannya dengan keterbatasan memori di HP kita, di perangkat kita ya. Iya. Tadi contoh saya menyontohkan hanya 2 menit ya, saya buat 2 menit ini tadi ya. Nah, ini kan 2 menit ini. 2 menit, tapi karena bahannya itu video, ini langsung disimpan ke project ini, itu sampai berapa tadi? Sampai hampir 315 kalau nggak salah. Bentar. Waduh, di mana tadi? Oh, jadi paling atas ini ya. Tadi yang tentang pertemuan dengan ortu itu 2 menit, tapi karena frame-nya cukup tinggi 1080p. Saya belum tahu juga sih. Maksudnya frame itu kayak kepadatan pixelnya ya. Kalau di kamera webcam kita itu kan ada yang 108, ada 720. Kalau kita bikin video atau mau download video itu kan ada kepadatan frame videonya. Nah, semakin tinggi kepadatan itu pixelnya kalau gambar itu nanti akan berefek pada ini besarnya ukuran. 2 menit saja sudah 315 MB. Tapi kalau sekedar videonya ada, berarti kan kita tidak perlu pakai kepadatan pixel yang tinggi gitu ya. Jadi ketika kita bikin project, Bapak Ibu, ini saya ambil foto aja misalnya ya. Ini satu, kemudian kita tambahkan ada ini misalnya gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat di atas ini ya. Nah, yang saya klik ini. Nah, ini resolusi definisi tinggi pengalaman menonton terbaik. Nanti kalau ini saya turunkan, Bapak bisa melihat perakiraan ukuran filenya kan mengecil juga. Ini kalau saya turunkan, nah mengecil juga. Paling rendah di sini 480p. Tapi ini kalau saya naikkan, sorry. Nah, saya naikkan, ukuran filenya kan akan membesar, perakiraannya kan membesar. Ya, akan membesar ini. Pak, itu tapi kalau dicoba ditarik ke tengah-tengah, ini kan misalnya 720 ya. Saya coba ke yang tengah-tengah nggak bisa ya, maunya ke 720 atau ke 480. Oh gitu. Ini saya coba toh, kalau maksudnya mau di tengah-tengah itu enggak, baliknya ke 480 atau ke ya nggak bisa, nggak bisa memang. Harus pas di 480 atau 720. Size tertentu. Size tertentu, memang begitu. Nggak bisa di tengah-tengahnya apa gitu ya. Memang harus ke size tertentu. Kalau 480 berarti kan ya Pak ya? Maksudnya paling rendah. Ya. Ya kelihatan tapi nggak tajam banget gitu ya. Sebenarnya videonya jadi, fotonya jadi gitu, tapi nggak tajam-tajam banget. Jadi terus ya. Pak. CapCut apa Pak? CapCut. Iya. CapCut ya Pak ya. Itu maksimalnya itu bisa bikin video berapa lama gitu loh Pak durasinya? Oh iya, durasi. Soal durasi itu kan karena CapCut itu berteman baik dengan TikTok ya. Jadi ini temannya adalah dengan Reels, dengan apa itu sebaiknya video-video pendek. Saya tadi nyoba bikin 2 menit kan jadinya gede gitu ya, karena resolusinya juga tinggi gitu. Jadi memang kalau saya melihat kita harus wise dengan memori kita gitu kan. Misalnya internal memori saya 128 GB, RAM-nya misalnya hanya 4 atau 6, itu 4 lah, taruhlah kita sampai 6. Itu kan kalau dijejali ini tentu akan cepat habis ya. Jadi sebaiknya memang kita hitung dengan itu. Memang bisa banyak Bu, kalau tergantung memori kita dengan sekian menit.
bisa ya 2 menit 3 menit itu sudah cukup lama kalau video sekarang. Kita bisa cek di TikTok itu ada kalau kita mau bikin postingan TikTok ya, semoga sudah connect belum, agak nge-lag ini. Oh, nggak kelihatan ya. Sebentar. Oh, ini kok tampilannya berubah enggak ya Bapak Ibu ya? Kayak nge-lag ya. Ini share-nya kelihatannya apa? Di Bapak Project Ibu? itu Pak, project terus Masih bawahnya project ada. ya? Iya. Saya stop share dulu, kemudian di connect-nya saya refresh. Oh, iya iya. Oh, ini connect-nya agak nge-lag ini. Project, kemudian saya Ya kan 50 Mbps to Bang ngono kuwi nge-lag kuwi ya. enggak, ini perangkatnya saya hubungannya HP-ne sik panas wis e. iya, mungkin perlu istirahat sebentar. Bapak Ibu dengar suara musiknya enggak? Dengar. Kenapa Pak? Dengar suara musiknya enggak? Ini Nah, tadi ada musik. ya. Enggak itu Pak. Oh enggak, berarti connect-nya harus di refresh sebentar. Saya menggunakan proyeksi di HP. Musiknya kayak suara wong mangan. Pak Yanto Enggak. mergo ngelih kuwi Pak Yanto. Ini saya pakai koneksinya pun namanya proyeksi. Jadi ini fasilitas dasar. Jadi kita menghubungkan HP dengan laptop, tapi pakai fasilitas dasar ya, yang ada di. Nah ini kan ya sebentar. Semoga sudah bisa kita share. Oke. Nah ini ada connect. Nah, semoga layar HP saya sudah sampai situ ya. Sudah ter-share ya, share. Ini di TikTok, Bapak Ibu bisa melihat ketika kita mau posting TikTok itu kan, ini waktunya itu, 3 detik, ada 10 detik, kalau mereka langsung ya. Kemudian kalau unggah, kalau video, kemudian, nah ini unggah. Nah, Bapak Ibu kita bisa melihat kapasitas untuk biasanya videonya kan kecil, tapi kalau efektifnya itu sekitar 30 detik, 60 detik sudah cukup lama untuk video-video pendek ya. Sekarang hanya 30 detikan gitulah ya, 30 detik. Itu karena apa? Supaya kita bisa memaksimalkan itu tampilan yang kita punya, tetapi waktunya pendek gitu ya. Bapak Ibu bisa lihat ini foto-foto video-video yang ada di HP saya. Itu saya dari snack video itu 42 detikan. Ada ya mungkin ada yang panjang-panjang sih, tapi tentu dikompres mereka. Tadi resolusinya tidak tinggi gitu ya kalau video itu ya. Supaya apa? Supaya dia dapat gitu ya. Oh sorry. Input, oh dia nggak mau kalau ya saya lupa yang saya layar di laptop padahal yang saya gerakkan di HP. Ya. Nah, ini Bapak Ibu bisa melihat. Nah, ini karya siswa. Karya siswa semacam reels ya kalau ini ya. Ini saya reels dari IG sudah jadi, kemudian ketika saya mau posting tinggal saya kasih teks aja sih. Cuman video dan audionya sudah jadi. Ini 15 detikan. Ini kegiatan bagi takjil. Jadi tidak semua ditampilkan. Jadi kalau Bapak Ibu melihat itu hanya 15 detikan, 30 detikan. Kalau membuat videonya sekarang kayaknya tidak begitu efektif. Kita membuat video yang terlalu panjang untuk tampilan-tampilan yang bisa dijelaskan dalam waktu 15 detik, 30 detik. Kecuali memang
kita menjelaskan hal yang detail kayak media pembelajaran atau apa gitu ya. Ada sih sekarang tren bagus di TikTok, yaitu adalah ngelesi gitu ya, les apa itu namanya, misalnya pelajaran di SD, misalnya kita cari pelajaran tentang pecahan, gitu ya. Pelajaran tentang pelajaran pecahan. Ini kalau kita cari, itu ada yang bikin apa namanya, postingan-postingan tentang pelajaran gitu loh. Gampang gitu pecahan. Jadi meyakinkan itu supaya anak belajar itu asik gitu loh ya. Ya ini mungkin bisa jadi guru, bisa jadi orang umum sih gitu. Nah, ini. Nah, nah, Bapak Ibu, jadi kalau kita lihat seperti ini, bahwa untuk sampai ke membuat video itu, saya yakin para pembuat itu kan kalau secara akademisnya, secara teoritisnya mereka harus punya rencana ya. Dari sekian detik, sekian frame-nya itu harus. Tapi kalau ini diterobos oleh mereka yang apa namanya suka posting keseharian, artinya dari apa namanya waktu yang terbatas itu dia harus bisa menyampaikan pesan sebanyak-banyaknya gitu. Bapak Ibu pernah melihat mungkin film pendek. Jadi kapasitas menitnya sangat kita sarankan tidak terlalu panjang membuat video kecuali tutorial. Nah, itu kalau CapCut dan TikTok dia mainnya pendek-pendek kayak trigger gitu. Nah, yang video panjangnya gimana? Video panjangnya diuploadnya nanti di YouTube. Nah, jadi TikTok itu kayak pemantik atau di Instagram Reels-nya kayak apa itu pemantiknya aja. Gitu. Jadi supaya orang tertarik lihat dan nanti kalau mau lihat yang lengkapnya ya di YouTube. Nah, linknya itu nanti yang bisa di sini gitu ya. Dan bahkan Bapak Ibu bisa melihat bahwa startup semacam Zenius, semacam saya nyebut beberapa merek itu ya, startup untuk pembelajaran itu kayak Ruang Guru dan sebagainya itu mulai merambah ini. Ini Zenius sudah merambah ke TikTok. Nah, ini gurunya ngasih pelajarannya lewat sini supaya orang tertarik gitu. Oh, ini yang bikin Zenius. Mereka punya perhatian ke pelajaran. Dan medianya ya yang kita punya whiteboard di shoot gitu, videonya di upload gitu ya. Jadi platform itu kalau bahasa anak-anak murid saya itu, Pak, kita harus tahu algoritmanya. Saya juga nggak paham sih algoritma di media sosial itu gimana sih gitu. Ternyata apa yang kita lakukan di media sosial itu kan direkam semua oleh media sosial. Apa yang kita cari, apa yang kita posting, kecenderungan kita nyari apa, itu nanti semua itu diarahkan ke hal-hal yang kita lakukan. Gitu yang mungkin belum menjawab, tapi saran saya kalau untuk TikTok dan untuk Reels, untuk apa, kita bikinnya 15 detik, 30 detik. Gitu. Kalau enggak, terpotong. Tapi kalau mau yang panjang, tutorial di YouTube. Ini untuk triggernya gitu, pemantik. Silakan, saya kembalikan Bu A. Terima kasih. Sebenarnya ini memang sesuatu yang menyenangkan ya. Akan menyenangkan memang kalau kita sering praktik dan apa kelihatannya saya yakin ini Bapak Ibu semua di sini sebenarnya semuanya semangat. Hanya mungkin butuh jam terbang kata Pak Arif ya. Kalau udah jam terbang ya. Workshop asik ya kayak praktek pakai HP gitu ya kayaknya. Iya, jadi begitu mungkin teorinya kita sedikit langsung praktek, kita coba karena biasanya muncul permasalahan itu ketika kita mulai mencoba. Iya, betul. Misalnya kayak tadi saya buka, oh ternyata resolusinya harus gini, oh ternyata kalau di pertengahan nggak bisa nih. Nah kalau kita kadang-kadang kalau kita belum nyoba kan belum tahu permasalahannya Pak.
Nah, mungkin mudah-mudahan nanti dari apa yang kita pelajari siang ini, Bapak Ibu silakan terus mencoba, dan kalau ada problem boleh ini ya Pak ya, misalnya di grup komet DI juga silakan boleh langsung ditanya di situ. Dimaksimalkan. Dan mudah-mudahan ini menjadi apa ya istilahnya semakin memperbanyak referensi kita karena sekarang era digital, dan kita bisa coba untuk apa ya kayak video-video pendek ya Pak, mungkin ya. Untuk penyemangat anak-anak, karena ternyata anak-anak sekarang itu lebih sukanya hal-hal seperti ini. Iya. Kalau kitanya sebagai guru tidak mengikuti perkembangan itu, ya nanti anak-anak kita banyak lari ke hal yang lain, sementara kita masih dalam hal-hal yang sifatnya dalam tanda kutip masih apa ya Pak? Masih kalau orang bilang pun masih jadul. Nah kalau seperti itu kan kita nanti nggak bisa ngikuti anak-anak kita. Apalagi kalau anak-anak yang sudah SMP, SMA, bahkan anak SD, saya juga merasa, wow, mereka sudah melampaui gurunya dalam hal teknologi dan lain-lain. Barangkali mungkin sudah nggih Bapak Ibu, karena ini sepertinya sudah tidak ada yang bertanya lagi. Intinya itu nanti silakan banyak praktek, banyak mencoba, karena saya pribadi pun juga baru mencoba kali ini. Dan kalau ada yang mau ditanyakan nanti boleh mungkin langsung japri ke Pak Arif juga boleh. Karena ini juga waktunya udah semakin sore, mungkin yang ibu-ibu mau masak, atau ada yang mau ngabuburit, atau mungkin ada yang cari bingkisan parcel ya Pak. Iya, betul. Buat berbagi dan lain-lain. Jadi foto dulu jangan lupa. Oh, nje. Monggo Bapak Ibu dibuka kameranya. Bisa dibuka kalau berkenan untuk foto. Ya. Halo semuanya. Monggo Bapak Ibu. Nggak buka kamera ya Bu AA. Kok ini sepertinya jam nanggung Ibu Pur katanya. Ya jangan, kalau berkenan pas aman untuk buka kamera. Iya, lucu ya Bu Pur. Mulai langsung daster saja. Pak Yanto, tahu aja. Oh gini Bu Nur Naningsi sudah. Monggo ibu-ibu yang lain ini berkenan untuk membuka kamera. Iya, alhamdulillah. Ya, monggo. Ini Pak Yanto apa saya yang foto Pak? Pak Yanto boleh, saya juga boleh. Ya. Saya screenshot dari sini juga boleh. Oke, monggo. Pak Yanto Bu? Oh, Pak Arif, monggo. Ya, 1, 2, 3. Oh iya. Iya, oke. Wah ini Bu, ini baru dibuka foto satu kali lagi Pak. Oh, wes iya. Maksimal C. Sebentar, kita ulang, jangan khawatir. Kita save dulu, kita ulang. Ya kecil yang guyu ya. Oh iya. Iya. 1, 2, 3. Ya. Oke. Sah. Sah. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan siang ini bermanfaat, dan teruslah mau praktek intinya, atau mau ilmu seberapapun kalau kita praktekkan ya akan hilang. Itu saja dari saya. Oh tadi saya belum perkenalan, saya Mafdatul Fikriyah, biasa dipanggil AA, saya dari SD Budi Mulya 2 Panjang. Enggak apa-apa perkenalan malah di akhir. Itu saja. Terima kasih Pak Ari, terima kasih Pak Yanto, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini luar biasa, sebelum masak belajar dulu. Nah, iya, betul. Oh, masaknya di foto dan di video Ibu-ibu, jangan lupa. Oh iya betul, itu dipraktekkan tadi ya Pak ya. Iya. Saya kalau gorengin bahan sambal itu saya videokan itu. Pas ada lampunya di atas kompor itu, wah asik betul. Ya, dikasih lagu nanti postingnya gitu. Lagunya Beautiful Day, Beautiful Morning gitu. Beautiful Kitchen gitu ya. Another and Paradise. Monggo Bapak Ibu, kalau saya juga izin live ini. Iya, monggo selamat masak.